Om Swastiastu, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nikadetnita Yulianti dengan NIM 2014201040 dari Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan kelas A. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, terutama bagi kalangan remaja. Adapun materi yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama definisi mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi, yang kedua penyakit yang bisa timbul akibat tidak menjaga kesehatan organ reproduksi, yang ketiga bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi, dan yang terakhir kesimpulan dari pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Baik, yang pertama kita mulai dengan definisi pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Organ reproduksi merupakan organ seks dalam tubuh yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon yang juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Organ ini juga dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Adapun organ reproduksi pada wanita yaitu tuba falopi, ovarium, vagina, serviks, dan uterus. Organ reproduksi pada pria ada penis, skrotum, dan testis. Oleh karena organ reproduksi merupakan hal yang sangat vital, maka perlu dijaga kesehatannya. Terlebih lagi, apabila kita masih di usia remaja, menjaga kesehatan organ reproduksi sangatlah penting. Di samping itu, memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi, serta cara menjaga kesehatannya, diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, sebab anak laki-laki juga harus mengetahui serta mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat. Pergaulan yang salah juga pada akhirnya bisa memberikan dampak rugi pada remaja laki-laki pula. Selanjutnya, materi yang kedua, penyakit apa saja yang bisa timbul akibat tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama, pada wanita, penyakit yang bisa timbul akibat tidak menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu ada endometriosis atau jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Yang kedua ada radang panggul yang disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Yang ketiga ada PCOS atau menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak dan mengakibatkan penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit untuk hamil. Yang keempat ada miom atau tumor jinak yang tumbuh di rahim. Dan yang kelima ada kanker pada organ reproduksi wanita atau tumor jinak yang tumbuh di rahim. Yang kedua pada pria, penyakit yang bisa timbul akibat tidak menjaga kebersihan organ reproduksi yaitu yang pertama ada epididymitis, terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Yang kedua ada orchitis atau peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Yang ketiga ada gangguan prostat, dapat berupa peradangan prostat, pembesaran prostat, atau bahkan kanker prostat. Yang keempat ada hipogonadisme,
terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Dan yang kelima, ada masalah pada penis. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkak, penyakit Peyronie, dan kanker penis. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi? Di sini saya akan memaparkan 5 cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Tips menjaga kesehatan organ reproduksi, yaitu yang pertama, melakukan sunat bagi laki-laki. Laki-laki sangat dianjurkan untuk menjalani sunat atau khitan. Dalam hadits agama juga sudah dicantumkan anjuran untuk sunat. Di samping itu, tujuan sunat adalah untuk menghindari risiko infeksi yang disebabkan oleh kotoran menumpuk di bawah kulit kulup atau ujung penis. Yang kedua, menghindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol tidak hanya menyebabkan berbagai gangguan kesehatan kronis, tapi juga mempengaruhi tingkat kesuburan pria maupun wanita. Terlalu banyak merokok juga bisa menyebabkan hipotensi pada laki-laki. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat. Kesehatan reproduksi juga dapat ditunjang dengan mengonsumsi makanan sehat. Nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan organ intim pria dan wanita, di antaranya ada serat, protein, vitamin, antioksidan, serta folat. Kandungan ini bisa diperoleh dari kacang-kacangan, daging, ikan, susu, telur, sayur, dan buah-buahan. Yang keempat, yaitu ada sering mengganti celana dalam. Jika kita malas mengganti celana dalam, juga dapat memicu timbulnya gatal-gatal dan jamur. Segera ganti jika celana dalam terasa lembab atau kotor. Penting juga memilih celana dalam dari bahan yang dapat menyerap keringat dengan baik. Yang kelima ada bersihkan organ intim dengan benar. Kebiasaan sepele ini ternyata berdampak besar terhadap kesehatan organ reproduksi. Bersihkan organ intim dari depan ke belakang, bukan sebaliknya, terutama bagi wanita. Membersihkan organ intim dari belakang ke depan akan menyebabkan terbawanya bakteri anus ke vagina atau penis yang memicu terjadinya infeksi. Selanjutnya, kesimpulan dari pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi yaitu, sebagai kesimpulan, para generasi muda harus mengetahui pentingnya menjaga kebersihan organ reproduksi, sebab jika tidak dijaga kebersihannya bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang membahayakan. Tentunya, edukasi dari orang tua juga sangat penting bagi para generasi muda. Perubahan fisik yang pesat dan perubahan endokrin atau hormonal yang sangat dramatik merupakan pemicu masalah kesehatan remaja serius, karena timbulnya dorongan motivasi seksual yang menjadikan remaja rawan terhadap penyakit dan masalah kesehatan reproduksi. Permasalahan remaja seringkali berakar dari kurangnya informasi dan pemahaman serta kesadaran untuk mencapai sehat secara reproduksi. Di sisi lain, remaja sendiri mengalami perubahan fisik yang cepat. Harus ada keyakinan bersama bahwa membangun generasi penerus yang berkualitas perlu dimulai sejak anak, bahkan sejak dalam kandungan. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.